welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, aku ucapin welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku ucapin welcome juga buat yang baru pertama kali join atau yang bahkan udah ngikutin kita dari awal-awal banget. Aku ucapin welcome buat semuanya. Di Alpha Omega Church kita adalah orang-orang yang gak sempurna, tapi kita selalu mau belajar terus supaya semakin serupa dengan Tuhan. Nah, di bulan April ini kita mempunyai tema yang menarik nih, namanya calling. Nah, terkhusus di hari ini kita akan membahas tentang ketika kasih menjadi dingin, gimana sih caranya kita ini bisa on fire lagi. Nah, hari ini siapa nih yang lagi berantem nih? Entah sama temennya, temen satu pelayanan, temen sekolah, atau teman-teman nongkrong nih. Siapa yang lagi berantem sama teman-temannya? Atau mungkin ada yang berantem sama pasangannya di chat, atau tadi malam habis dating, terus ketemu pacarnya, terus habis gitu berantem. Atau tadi pagi ini kalian berantem sama koko cece kalian, atau bahkan lagi berantem sama mama papanya kalian. Nah, sering banget waktu kita lagi berantem, kayaknya males banget buat ngajak ngobrol lagi. Males banget buat cari topik atau cari pembahasan supaya suasananya lebih hangat lagi. Dan sering banget juga waktu kita itu lagi berantem, itu kayaknya ngelihat mukanya orang itu udah kayak mau males banget, benci banget, kayak aduh ngapain sih kamu di sini, ngapain sih kamu harus ikut-ikut aku di sini, ya kan? Jadi kayak di momen-momen kayak gitu, kasih kita itu mulai menjadi dingin. Kasih di sekitar kita itu juga menjadi dingin. Kita udah nggak peduli sama orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Nah, tanpa disadari juga di hari-hari ini banyak banget nih remaja-remaja kayak kita ini yang mengalami kasih yang cukup dingin dan sangat dingin mungkin ya. Sebagai contoh, aku pernah dengar berita di sosial media ada remaja yang ngebunuh temennya karena sakit hati. Dan ada video yang lagi viral juga di waktu itu
ada anak muda yang mukul kepala neneknya karena neneknya ini udah mulai lambat. Durhaka banget gak sih? Masa neneknya itu udah tua, udah mulai lambat gerakannya. Si anak ini malah ngemukul kepalanya, suruh cepet. Nah, hal kayak gitu ngebuktiin banget bahwa kasih di dunia sekarang, terutama di anak-anak muda hari-hari ini, itu mulai pudar dan mulai menjadi dingin. Di Matius 24 ayat yang ke-12 mengatakan seperti ini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, kenapa sih kasih ini bisa menjadi dingin? Apa aja sih penyebabnya kok kasih ini bisa menjadi dingin? Di poin yang pertama, kita akan membahas kasih akan menjadi dingin ketika kita ngerasa kecewa, ketika kekecewaan terjadi. Kekecewaan terjadi ketika ekspektasi kita, ekspektasi manusia kita itu nggak sama kayak realitanya kita. Woi, ekspektasi kita terlalu tinggi, ternyata realitanya nggak sesuai. Kayak, aduh, kok kayak gini sih Tuhan, kok kayak gini sih, kok nggak sesuai sama ekspektasiku. Banyak banget dari kita yang naruh ekspektasi itu ke manusia. Sedangkan kita udah tahu nih, kalau sebenarnya manusia itu mengecewakan. Kelihatannya aja kayak di depan ngeyakinkan, oh iya nggak apa-apa, nanti aku bisa, oke nanti ya, oke nanti ketemuan jam segini ya, waktu hari H, sorry aku ternyata nggak bisa, sorry ternyata jadwalnya nggak bisa, tabrakan, aku punya jadwal lain. Sering banget hal-hal kayak gitu nyakitin hati kita, ekspektasi kita nggak sesuai sama realitanya kita. Hal-hal yang membuat kita kecewa tadi, membuat kita menjadi pendendam, mungkin juga durhaka, dan bisa durhaka juga ke Tuhan, ke orang tua, sampai-sampai kita ini udah nggak mau lagi buat interaksi sama Tuhan. Sakit hatinya ke Tuhan, padahal ekspektasinya ke manusia, bukan ke Tuhan. Jadi stop berharap atau stop kasih ekspektasi kalian ke manusia. Mulailah taruh ekspektasi kalian di Tuhan. Di Yohanes 16 ayat 1 dan 2, di Yohanes 16 ayat 1 dan 2, Tuhan ngomong kayak gini. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Nah, beda banget sama manusia yang ngomongnya cuman oke nanti tak kerjain, oke nanti aku bisa jam segini, oke nanti bakal jadi, oke kayak gini. Beda banget sama Tuhan yang ngomong di awal kalau supaya kamu jangan kecewa ya sama aku, sorry loh kamu jok kecewa dulu ya sama aku, jangan nolak aku dulu nih, kamu nanti bakal dikucilkan, bahkan ada saatnya setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbuat bakti pada Allah. Tuhan nggak naruh ekspektasi setinggi itu. Tuhan sendiri ngomong kalau jangan kecewa kalau percaya sama Tuhan. Kamu akan dikucilkan. Tuhan nggak kasih ekspektasi yang tinggi buat kamu. Tuhan nggak ngasih angan-angan atau harapan yang tinggi buat kamu. Nggak enak, bahkan realitanya itu nggak enak banget. Kita bakalan dibunuh dan menyangka ia itu berbuat bakti pada Allah. Tuhan itu ngelakuin itu karena Tuhan mau kita untuk selalu terus build diri kita supaya kita nggak gampang kecewa, nggak gampang sakit hati, nggak gampang kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan udah ngomong kalau misalnya kita bahkan dikucilkan, so kita harus build diri kita supaya kita nggak gampang kecewa sama Tuhan dan sama orang-orang di sekitarnya kita. Kemudian di poin yang kedua, kapan waktunya ketika kasih itu mulai dingin. Yang kedua, ketika kita tidak tinggal dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Nah, waktu kita tinggal dalam persekutuan orang-orang yang percaya, seperti mungkin di Komsel, kita bakal belajar untuk bisa ngebagiin apinya Tuhan ke sesamanya kita.
ke teman kita, ke orang-orang di sekitarnya kita. Supaya teman-teman kita yang kecewa akan tertular apinya Tuhan dan bisa semangat bareng. Nah, ada satu tagline yang aku mau kalian bacain sama-sama. Tagline-nya bunyinya kayak gini. Aku mau mengasihi manusia yang kelihatan, supaya bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Wah, kayaknya suaranya masih kecil banget nih. Mungkin bisa diulangi sekali lagi ya, mungkin bisa semangat dulu, bisa bangun dulu, bisa duduk dulu. Yang mau cuci muka dulu, di pause dulu videonya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Aku mau mengasihi manusia yang kelihatan, supaya bisa lebih mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Nah, kalau kalian udah bilang kayak gitu ya teman-teman ya, bilang kayak, oke, aku bakal mengasihi manusia, aku bakal mengasihi teman-temanku, aku bakal ngasihi koko ceceku, aku bakal ngasihi pasanganku, aku bakal ngasihi orang tuaku, yang mungkin membuat kasihku sama mereka itu menjadi dingin. So, stop buat kecewa, tapi mulailah bergabung di persekutuan orang percaya. Nah, ada sebuah ilustrasi nih di sini. Oke, mungkin ini ada korek api ya, ada korek api di sini. Nah, korek api ini ya kalian udah tahu lah, fungsinya korek api mungkin bisa nyalain api ya. Oke, bisa nyala. Anggaplah ini kumpulan orang-orang percaya, orang-orang yang percaya sama Tuhan. Orang-orang yang percaya sama Tuhan ini punya apinya Tuhan. Terus ada orang yang kecewa nih, ada satu korek api lagi. Ada orang yang kecewa, nggak bisa nyala koreknya. Oh, nyala tapi ya. Oke, mungkin nyalanya setengah-setengah. Tapi waktu dia nggak bisa nyala secara full, dia makin jauh, ya nggak ada apa-apanya. Kalau nggak deket sama persekutuan orang-orang percaya, persekutuan yang percaya sama Tuhan. Tapi kalau dia mau mendekat, cari tahu Tuhannya itu kayak apa, semangat Tuhan itu kayak apa, mulai mendekat supaya dapat kasihnya Tuhan, supaya dapat kasihnya Tuhan, supaya dapat kasihnya Tuhan. Ini yang tadinya dingin, bakal ikut ketularan sama orang percaya, orang-orang yang bersekutu terus. Akhirnya korek api ini bakal nyari temennya yang kecewa supaya bisa nularin semangatnya terus-menerus. Oke, itu tadi ilustrasi yang bisa aku kasih buat kalian tentang gimana sih caranya kita ini bisa nularin atau membangkitkan spirit kita ke Tuhan. Supaya kita balik lagi on fire ke Tuhan. Jadi mulailah mendekati ke persekutuan orang-orang percaya. Karena di 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan kayak gini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Waktu kalian lagi sakit hati, waktu kalian lagi dingin, jangan kumpul sama orang-orang yang dingin juga. Jangan kumpul sama orang-orang yang sukanya ngomongin orang, sukanya gosipin orang yang membuat kalian makin kecewa. Tapi kalian harus bisa bergabung sama komunitas yang membangun kalian supaya kalian bisa ketularan spirit apinya Tuhan. So, stop buat waktu kalian kecewa buat nyari perkumpulan baru supaya dengan berkumpul dengan orang-orang kecewa supaya kalian bisa disupport. Tapi carilah orang yang on fire sama Tuhan supaya kalian bisa semangat dan ketularan sama kasihnya Tuhan. Dan di poin yang ketiga, kapan manusia bisa hilang dan kasihnya bisa dingin? Di poin yang ketiga, waktu firman sudah tinggal dalam diri kita. Waktu firman udah nggak hidup dalam diri kita, waktu kita menolak segala ajaran, didikan, di situ adalah awal mula kita bisa menjadi dingin, kita bisa nolak kasihnya orang, kita nggak mau ngasih kasih kita ke orang lain. Dan Tuhan selalu ngajarin kita kasih supaya orang itu bisa mengalami penerimaannya Yesus. Dan orang-orang yang berdosa bakalan nggak berdosa lagi karena bisa menerima kasihnya Yesus. So, terus tinggal dalam kasihnya Tuhan, terus stay dalam kasihnya Tuhan. Dan ada sebuah bukti kalau kasih itu bisa memulihkan orang lain. Kasih itu bisa memulihkan orang lain. Di Alkitab ada orang yang bernama Saulus.
Dia adalah orang yang sukanya itu menyiksa orang-orang yang percaya sama Yesus. Nah, waktu dia ketemu Yesus, dia bakal bertobat. Dan namanya berubah jadi Paulus. Waktu ada perempuan yang berzina, ketemu Yesus, bertobat. Zakeus, pemungut cukai, bertemu sama Yesus, bertobat. Jadi teruslah buat kalian membawa Yesus ke orang lain. Supaya orang yang tadinya kecewa, orang yang tadinya hidup dalam penderitaan, orang tadinya yang suka gosipin orang lain, ketemu sama Yesus, dia bakalan bertobat. Kalau kalian mungkin di momen-momen ini lagi kecewa, lagi kasihnya lagi dingin, mulailah ambil langkah keluar dari zona nyaman kalian untuk bergabung di komunitas sel kalian atau di persekutuan-persekutuan doa kalian, supaya kalian bisa on fire lagi dan gak kecewa lagi sama Tuhan. So, bangkitin api kalian. Jadi apa aja yang bisa kita lakuin di hari-hari ini? Kalau kalian lagi kasihnya lagi dingin, atau kalian punya teman yang kasihnya lagi dingin, yang pertama yang kalian harus pelajari yaitu belajar nerima orang yang bikin kita kecewa. Waktu kita sakit hati sama orang, ya udah diterima aja. Perlu kasih untuk saling mengasihi sesama. Perlu terus bangkit, build diri kita supaya kita bisa on fire lagi sama Tuhan. Caranya supaya kita bisa on fire lagi sama Tuhan kayak gimana? Ya punyai komunitas yang sama-sama on fire di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ini tentunya untuk melayani Tuhan. Bukan di dalam Tuhan, tapi yang ngerasani ngomongin orang-orang sebelahnya kita. Tapi teruslah punya komunitas yang sama-sama on fire dalam Tuhan untuk pelayanan, untuk menyebarkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, teruslah tinggal dalam firman Tuhan, teruslah tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, dan bawalah kasih Yesus ini ke teman-teman kalian. So, aku bakal nutup sharing firman Tuhan hari ini dengan sebuah tagline kita yang tadi, aku mau mengasihi manusia yang kelihatan, supaya bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Oke, siap-siap ya. Kita bakal baca bareng-bareng. 2, 3. Aku mau mengasihi manusia yang kelihatan, supaya bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Waduh, kayaknya kurang kenceng ya. Kita boleh ulangi 1 kali lagi, supaya tagline ini bisa menjadi rema di dalam diri kita, dan kita bisa ngelakuinnya. Oke, bareng-bareng ya. 2, 3. Aku mau mengasihi manusia yang kelihatan, supaya bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Oke, itu aja sharing firman Tuhan dari aku. Semoga bisa memberkati kalian, apapun yang kalian alami, entah mungkin lagi hektik sama temannya kalian, teman sepelayanan, lagi hektik juga, atau mungkin sama pasangan kalian, atau mungkin sama keluarga kalian, sama cece koko atau mama papa kalian. Teruslah belajar buat jangan kecewa, tapi belajar buat nerima. Terus kalau kalian masih bingung gimana caranya, kalian bisa datang ke komunitas yang on fire sama Tuhan supaya hati kalian bisa dipulihkan, dan teruslah tinggal dalam firman supaya kalian bisa lebih kuat lagi. Oke, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan pada hari ini lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang sudah disampaikan hari ini ya Tuhan, bisa menguatkan hati mereka ya Tuhan. Hati mereka yang lagi dingin, hati mereka yang nggak ada kasih lagi ya Tuhan, mungkin nggak ada kasih lagi di hubungan pertemanan, di hubungan pasangan, atau mungkin di hubungan keluarganya mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Tuhan selalu turut serta ya Tuhan, Engkau kirimkan orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan, yang memiliki komunitas-komunitas yang lagi on fire sama Tuhan, supaya bisa menularkan spiritnya ya Tuhan, dan kasih Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami, apapun yang bikin mereka sakit hati ya Tuhan, bisa Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dan segala sesuatu ya Tuhan bisa berjalan dengan normal karena kasih-Nya Tuhan, dan mengalami pertobatan yang luar biasa hanya karena nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami ke depan, sekolah, belajar kami, studi kami, ulangan-ulangan kami ya Tuhan, ke dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu ini, Engkau buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih sudah bergabung di Alpha Mega Church Teens Online Service. Enjoy your weekend guys, and God bless you.